Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Sidki, absen 26 dari 11 DKV 1. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vibrant. Channel UI, UX, dan juga pembahasan editing dan juga ilustrasi dari 11 DKV 1. Ini adalah channel official dari DKV 1 untuk mengupload dan juga menampilkan karya-karya desain dan tutorial. Mari kita saksikan. Baik, di sini kita sudah disuguhkan dengan Java Game Simulator Developer yang bisa dilihat sini. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa maupun kepada pembina terkait grafik card dari laptop saya memang seperti ini. Jadi ketika dia menampilkan Figma maupun menampilkan Visual Studio, memang ada tampilan-tampilan berisik dan juga noise seperti putih-putih di atas ini. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan dari perangkat dan juga device yang saya punya. Untuk itu, mari kita lanjut. Baik, kita mulai pada halaman homepage pertama. Java Game. Kali ini saya sebagai konten kreator di video ini ingin menginformasikan tentang apa itu Java Game. Java Game adalah perangkat dan juga website yang menampung game-game official yang dikeluarkan oleh Java Game itu sendiri. Jadi ini seperti websitenya Rockstar, websitenya Super People Game, website Fortnite maupun website game-game terkenal lainnya. Jadi ketika developer resmi ingin mengunggah game-game resminya, mereka tentu berada di website resmi mereka sendiri untuk menampilkan berita, perkembangan, dan juga launching game baru mereka. Seperti halnya dalam Java Game ini juga, kita memfokuskan Java Game ini untuk memproduksi game-game bertema indie, lalu ada indie Tora Coffee, lalu ada Bass Java Game yaitu bus simulator maupun transportasi simulator, lalu ada game FPS dan kita masih menggarap game lainnya. Ini masih dalam tahap prototyping dan Java Game ini diambil dari dua kata yaitu Java dan juga Va. Java berarti program yang kita gunakan dan juga bahasa pemrograman yang kita bangun untuk mendevelop seluruh lingkungan ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu untuk kata Va sendiri, Va berarti dalam nama inisial saya yaitu adalah Farda. Maaf, masih kecil hurufnya, saya yang besarkan. Seperti ini. Nah, dan saya hapus bagian RDA-nya jadi Va. Menjadi Java Va. Atau jika kita ingin melihat secara keseluruhan artinya Java Varda. Loh, kenapa Java Varda kayak orang Jawa? Nah, kebetulan dan juga memang takdir Allah, saya anugerahi dan juga lahir di keluarga suku Jawa. Artinya, makna Java ini di sini memiliki dua makna dalam pengembangannya, yaitu Java sebagai bahasa pemrograman yang menopang channel dan juga website ini, dan juga Java sebagai entitas suku yang melatar belakangi background dari Farda saya sendiri. Oke, jadi ada Java sebagai bahasa pemrograman, bahasa pemrograman dan juga Java sebagai suku dari Farda. Iya, bagus sekali. Oke, kita sudah mengetahui basic dasar dari Java Game ini. Lalu kata game sendiri berarti permainan. Artinya bahasa pemrograman Farda untuk permainan game ini. Nah, oke. Ya, ini ya mulai lagi. Memang disclaimer di samping-samping sini terdapat noise-noise yang mengganggu. Saya mohon maaf ya teman-teman sekalian pemirsa karena keterbatasan device saya. Oke, mari kita lanjut pada homepage pertama. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu juga ya kan, kita ingin mengetahui apa saja pada sesi kali ini. Kita ingin mengetahui tampilan, prototyping, bagaimana UI UX yang bekerja, UX experience seperti apa dalam melakukan eksplorasi, dan juga bagaimana user testingnya melakukan eksplorasi pada website-website ini. Oke, mari kita lanjut dan juga jump ke homepage. Kita prototyping. Oke, ini dia
saya bagian prototyping Java game bagian homepage, home ya. Nah, di bagian bawah ini terdapat banner GIF ya kan, yang mengindikasikan bahwa Java game ini selalu hidup ya kan. GIF-nya selalu loop ya kan. Loop terus dan juga hidup. Ini menandakan bahwa Java game itu setiap hari 24 jam dalam 7 hari itu selalu mendengarkan, berkembang dan juga terus hidup. Ini salah satu poin yang penting yang terus kita tekankan agar kita memiliki kesan bahwa kita selalu aktif dalam memberikan informasi dan juga pelayanan yang baik untuk para pemain kita ya. Bisa di pojok kiri atas terdapat logo dari Java Game ya. Ini mengindikasikan huruf J dan juga bila kita melihat ada tengahnya ada bagian ini ya, maaf ada bar di atas. Ini adalah J sekaligus huruf F ya kan. Jadi J dan F dalam satu logo wordmark ya kan. JF Java ya. Dengan tagline enjoy, relax and live. Jadi memang kita lebih menekankan pada game-game yang benar-benar enjoy dan juga bisa kita mainkan secara fleksibel dimanapun. Oke, Java Game adalah Java indie game developer. Nah, kita juga menekankan pada developing game indie ya kan. Java programming expertise and adventure game development. Kita bisa melihat di sini juga ada GIF, artinya kita bisa melihat bagaimana preview game ya kan, preview tampilan game yang ada di game kita gitu. Kita tampilkan juga di dalam beranda kita. Jadi orang-orang tahu game indie seperti apa yang coba kita kembangkan dan juga pemasarkan. Nah, orang-orang bisa melihat previewnya. Lalu ada lagi di sini preview untuk game dari Torakafi.io ya. Ini game indie yang di belakangnya terdapat background Smoking Joes ya kan, salah satu karakter dan juga development toko yang ada di game kita. Nah, lalu sebelahnya ada About Us yaitu introduction, yaitu pengenalan tentang siapa kita dan juga kita bergerak dalam apa. Java Game, uniting Java programming expertise and casual adventure game development, primed for international gaming markets and diverse digital products, adaptable, committed, and dedicated to excellent game maintenance service. Nah, kita memiliki banyak sekali tampilan dan juga maintenance penghargaan-penghargaan yang kita tampilkan dalam website tersebut. Nah, bawah lagi kita tampilkan technical skill, artinya kita menampilkan apa saja dasar-dasar dan juga teknologi yang kita pakai dalam pengembangan produk kita. Jadi pemirsa juga tahu bahwa seperti apa pengembangannya dan juga jika ingin menambahkan mod maupun source open source, jadi teman-teman bisa tahu mereka kita menggunakan apa ya kan, untuk application development C++, Figma untuk UI design dan prototyping, Java untuk software development, Python, lalu ada Notion dan juga Unity sebagai game engine kita. Oke, kita bisa lihat pada game yang masih kita rilis sekarang. Ini tampilannya, ada Java Runway yang saya sebutkan tadi, Tora Cafe, lalu ada Tora Skip FPS, game simulator, game indie dan juga game FPS. Lalu ada game news. Di bagian belakang sini terdapat game news, yaitu pemberitahuan dan juga patch update yang kita beritahukan kepada pemirsa dan juga para pemain kita. Jadi setiap orang yang sudah sign in maupun menampilkan akunnya di dalam website kita, maka dia akan diberikan notifikasi khusus dan juga pemberitahuan terbaru tentang perkembangan dan juga update patch terbaru dari game-game dan juga bagaimana pengembangan tim developer kita begitu. Ada tanggalnya, ada headline-nya, ada patch-nya, dan juga ada pemberitahuan secara umum. Oh ini maaf, ternyata pengembangannya belum selesai sampai sini. Mungkin ada bug, kita benarkan sebentar. Oh di bagian sini. Oke, kita kembali lagi ke sebelah sini. Nah, sudah terbaiki. Oke, kita lanjut ke laman kedua, yaitu laman Our Game. Oke, Our Game. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam laman Our Game di dalam Our Home, kita juga bisa melangkahi ke depan menuju Our Game tanpa kita menekan pada tombol bagian menu di atas, yaitu bisa lewat sini. Ketika kita ingin melihat Our Game, langsung ke bagian sini. Jika kita kembali lagi, lalu ada About Us, kita bisa pencet tentang Our Game di sini.
Nah, katalog-katalog yang kita tampilkan di sini kita bisa pencet dan juga bisa kita oh, rupanya belum saya tambahkan. Oke, mohon maaf teman-teman, rupanya belum saya tambahkan. Oke, kita lewat sini saja. Langsung kita ke our game. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan background banner gunung dan juga atmosfer kehutanan yang memiliki ambient light-nya biru dan juga ungu. Kenapa kita milih ini? Nah, kalau kita lihat secara sekilas dari game-game development dari eh, Java game ini yang kita tampilkan. Nah, perlahan kita bikin tema baru dan juga tema yang berbeda. Apa tujuannya? Untuk menjadikan interaksi yang baik dan juga interaksi yang adaptable dengan pemirsa kita yang cepat bosan gitu. Jadi pemirsa-pemirsa yang ingin melakukan downloading game maupun lihat perkembangan game, memasuki laman kita sebagai pengguna baru, mereka disuguhkan dengan interaksi interaktif game dan juga website yang tidak membosankan gitu. Kita buat temanya yang berbeda antar laman ya. Walaupun secara gamblang, secara website tidak konsisten, tetapi secara kreativitas itu memiliki konsistensi dalam pengembangan layoutnya. Bisa kita contohkan, di halaman homepage dan juga our game memang berbeda gambar, berbeda tema warna, tidak konsisten. Namun pengembangan layout dan juga konsepnya konsisten, yaitu pertama di bagian banner pasti ada gambar dan juga banner background. Di selanjutnya bawahnya adalah gradasi warna turunan dari warna tema utama banner tersebut. Nah, seperti dalam news, artikel page, lalu ada premium plan dan juga bagian login dan sign in page. Nah, kita sesuaikan semuanya. Oke, kembali lagi kepada our game. Kenapa kita melakukan banner warna ungu dan juga biru ini? Lalu lanjut bagian bawah, yaitu ada penjelasan juga penampilan game-game kita, mulai dari Bass Java Runway, ada eh, penampilannya tentang indikasi berapa download, lalu ada rating dan juga berapa aktif player di dalamnya. Tora Coffee IO yaitu game-game indie kita tentang coffee tadi, dan memang ini masih kebalik, belum saya balik. Bentar. Lalu ada Tora Script FPS yang adalah game FPS yang coba kita kembangkan terbaru untuk kita menyembangi pasar game ya kan. Memang tidak hanya simulator transportasi dan juga indie dalam coffee, tapi kita juga mengembangkan dalam FPS game, yaitu game tembak-tembakan. Lalu kita masih ada satu game lagi yang kita tampilkan. Ini memberitahukan bahwa ke pemirsa juga teman-teman semuanya yang mengunjungi website ini bahwa game yang terbaru berjudul Crowds Are Coming masih dalam pengembangan. Jadi teman-teman bisa menantikan pengembangannya. Ada review komen. Jadi teman-teman semuanya memang mau tahu bagaimana reaksi asli dari netizen maupun para gamer dari belahan dunia lain mengomentari tentang game-game ini. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi tahu bagaimana experience dan juga pengalaman orang-orang dalam memainkan game-game tersebut. Lalu ada customer service. Nah, teman-teman jika ada dalam laman ini terdapat bug, terdapat suatu kejanggalan maupun kesusahan, kesulitan, bisa untuk menghubungi kami melalui email, WhatsApp, Messenger maupun langsung menuliskan komentarnya di bagian komentar sini, review komentar. Oke, ini adalah sosial media kita, memang belum kita benarkan secara benar. Oke, kita lanjut pada bagian community. Seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya berbeda tema, beda laman, beda tema. Kita mengusung tema hijau, keasrian dalam laman community ini. Kenapa hijau? Karena kita ingin melambangkan keasrian dan juga keharmonisan antar player dalam community ini. Kita ada YouTube, ada Discord, Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook untuk para pemain kita dan juga teman-teman sekalian mengakses dan juga melakukan interaksi dengan satu sama lain. Ya. Lalu ada kita tampilkan preview dari masing-masing media sosial ini, community center di sini, yaitu ada Skifara sebagai YouTuber, dia berkomentar, kita lihat dari Twitch, kita tampilkan di sini juga komentar-komentar yang relevan dengan teman-teman semuanya. Nah, ada yang discussion ketika teman-teman tidak ingin melakukan komunikasi juga interaksi di bagian media sosial ini, bisa teman-teman tambahkan di sini.
menambahkan statement, pernyataan teman-teman bagaimana sih tentang game-game ini, ada kesulitan apa, ingin melakukan report maupun pelaporan bug maupun ingin berinteraksi dengan tips-tips dan juga tutorial dengan sama pemain. Nanti langsung tampil di bagian sini. Oke, kita lanjut pada bagian news. Nah, ini adalah bagian berita dan juga pengembangan game news dan juga patch update. Mengapa backgroundnya biru? Kita sesuaikan dengan nuansa eh, nuansa dengan laman-laman sebelumnya ya kan. Laman-laman sebelumnya sudah warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang warna orange. Kita sesuaikan dengan laman yang news bagian biru yang melambangkan kesegaran dan juga profesionalisme. Apalagi news pasti berkaitan dengan berita berupa data ya kan. Jadi kita selalu menghadirkan news yang selalu berhubungan dengan data dan juga tidak hoax dalam pengembangan dan juga eh, pemberitahuannya. Oke. Di sini ada berita-berita yang ada seperti headline-nya. The next update of Tora Coffee IO will include online mode ya kan 8 Oktober 2023. Lalu ada lagi Java game will going to apply this month. Untuk patch 1.2.2.9 New Game Development. Nah ini tadi yang kita development dan juga tampilkan di laman sebelumnya tentang game next launch yang kita sedang garap ya kan. Lalu ada Going to India ya kan, kita bisa menginformasikan bahwa sebagian tim dari kita, tim developernya sedang melakukan meeting dan juga dengan Indian developer ya kan untuk membuat game RPG baru. Nah, tapi belum ada konsep dan juga kejelasan yang jelas, masih dalam pemberitaan awal. Tora Coffee ya kan. Ini untuk bagian headline biasa. Lalu ini untuk artikel ya kan, jika teman-teman ingin melakukan pembacaan artikel lebih lengkap seperti ada berita Tora Coffee will has online mode ya kan, teman-teman bisa berita bagian artikel sini. Nah, artikel page kita bisa melihat seperti apa perkembangan dan juga isi berita yang ingin kita baca ya kan, dari kepala berita, badan berita, juga kaki berita. Kita bisa melihat dan juga review komen tentang berita-berita dan juga news tersebut. Kita bahkan bisa menambahkan komen dan juga statement kita, pernyataan kita tentang berita tersebut ya kan, untuk berinteraksi satu sama lain dengan teman-teman dan juga pemain lain sekalian. Oke. Jika ingin kita kembali lagi, kita tinggal pencet news. Nah, otomatis akan kembali ke sini dan kita juga suguhkan dengan artikel-artikel headline yang lainnya juga. Nah, oke, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu premium plan. Teman-teman semua, memang dalam bagian our game ini, game-game kita itu memiliki lifetime pembayaran yang cukup besar ya kan. Jadi teman-teman ketika ingin menghemat ongkos maupun memiliki dana yang standar dan juga dana yang minim sesuai budget, teman-teman bisa melalui subscription dan juga yearly subscription kita ya kan, melalui monthly subscription dan juga yearly subscription. Jadi benefitnya ketika teman-teman bisa mencet ini, teman-teman tuh kayak mendapat benefit begitu ya kan, sekali yang mencet ya kan, mau beli itu monthly maupun yearly gitu, tergantung keuntungan yang dapat dari teman-teman sekalian. Nah lalu sign in, laman sign in. Nah login dan juga sign up, kita menggunakan background bernuansa pink dan juga kecoklatan. Ini untuk membedakan dengan laman-laman, tema-tema laman-laman sebelumnya. Oke, bagian sign in ini ketika teman-teman login ada bagian penulisan email, password, login with Google ya kan. Ini jika teman-teman sudah memiliki akun. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun bisa sign up terlebih dahulu. Kita perlu mengetahui juga bahwa login ini memang penting dan juga sign up itu penting untuk teman-teman semuanya dan juga pemirsa yang ingin sudah memiliki game maupun sudah mengunjungi website kita. Jadi teman-teman yang sudah login, emailnya akan terus diupdate dan juga dikirimi pesan notifikasi tentang perkembangan game kita terbaru. Entah itu perkembangan tim developer, perkembangan game, patch update terbaru maupun yang lain-lainnya. Oke, sekian teman-teman semuanya. Berikut adalah penampilan juga presentasi bagaimana Java Game website bekerja dan juga bagaimana eksplorasi UI UX-nya kita rasakan. Oke, ketika kita memencet kembali pada logo Java maupun pada tulisan Java, kita akan kembali ke menu home. Nah, kita disuguhkan kembali dengan live wallpaper GIF yang selalu menemani kita dan juga memberikan kesan bahwa kita selalu aktif ya. Nah, berikut ini adalah tampilan secara keseluruhan bagaimana previewnya yang kita kerjakan sekarang. Oke, dari homepage, all game, community news, article page, premium plan,
hingga laman sign in. Oke, memang sekian yang bisa memang kita jelaskan dan juga kita presentasikan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Yoga sebagai pembimbing dari proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.